Ternyata Allah mempunyai standar SOP tentang keluarga yang cukup menantang bagi manusia. Pasalnya, standar SOP tersebut nyaris di luar kelaziman dari kebanyakan keluarga yang dibangun umumnya. Mari lakukan penyesuaian dini tentang keluarga sesuai apa maunya Tuhan, selagi masih ada waktu, agar keluarga yang kita bangun tidak berujung dengan penyesalan tiada tara. Karena itu, bersama saya Rahman Patiwi dari Penyuluh Kemenak Banggai akan mengulas sebuah judul, memotret acuan SOP tentang keluarga dari Tuhan, bagian kedua. So, agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif, pastikan Anda menyimak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, mari kita intro dulu. Wow, yes! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inspirasi Penyuluh Bengkel Solusi Umat. Sebuah channel kepenyuluhan yang didedikasikan khusus untuk peningkatan kualitas keluarga, buah hati, dan karir. Kami doakan bagi sahabat penyuluh yang sudah subscribe, semoga ilmunya semakin berkah, khususnya dalam 4 pilar utama. Diri antar pasangan, buah hati, karir, dan kehidupan. Amin. Dan mari kita mulai. Stay tune, guys. Sahabat penyuluh, pada video bagian pertama kemarin kita sudah mengulas bagaimana Allah kemudian memilih dan mengabadikan Ali Imran atau keluarga Imran menjadi nama surah di dalam Al-Quran sebagai acuan SOP dalam membangun prototipe keluarga yang diinginkan oleh Allah. Bagi yang belum menyimak, boleh simak di sini atau di layar akhir dari video ini. Di bagian kedua ini kita akan membahas keunggulan Ali Imran dalam membangun keluarga sehingga kemudian di screenshot oleh Allah untuk acuan kita semua. Yaitu, sahabat penyuluh, Ali Imran memiliki apa yang disebut dengan the triple power atau 3 kekuatan utama di dalam membangun sebuah keluarganya. Hal itu meliputi powerful vision, powerful action, dan powerful impact. Tanpa banyak babi bu, mari kemudian kita coba obrak-abrik secara singkat satu persatu. Yang pertama, powerful vision. Sebagaimana disebutkan pada video bagian pertama kemarin ya sobat penyuluh, bahwa Ali Imran lama tidak memiliki anak hingga di usia usur baru kemudian dikabulkan doanya dan Hana selaku istrinya pun kemudian hamil. Namun qadarullah saat istrinya hamil tua, Allah berkehendak lain. Allah kemudian memanggilnya pulang kampung di akhirat. Alhasil, Maryam pun kemudian melahirkan tanpa kehadiran sang suami tercinta di samping. Sedih nggak sahabat penyuluh? Pasti dong. Tetapi bukan Hana namanya kalau tidak mampu mengalir darah dari suaminya akan sebuah visi yang dahsyat untuk menghebatkan buah hatinya. Perhatikan doa Hana yang di screenshot lalu kemudian dibadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam Al-Quran tak kala anaknya baru lahir. Ini dia. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitanir rajim. Dan aku memberinya nama Maryam dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, sahabat penyuluh, dari situ nampak jelas ya sahabat penyuluh bahwa betapa gambaran powerful vision mengalir dalam darah Hana sahabat penyuluh. Bayangkan,
anak yang baru lahir saja yang didoakan bukan saja si bayi itu, tetapi langsung include satu pasang dengan anak cucunya daripada si bayi itu kelak. Wow, fantastic man. Orang sekarang paling banter hanya doakan bayinya, itu pun kalau sempat didoakan. Yang kedua, powerful action. Sahabat penyuluh, powerful vision seringkali bergandengan dengan powerful action. Dan lagi-lagi ini yang terjadi pada Hannah. Tak lama setelah masa menyusui anaknya berlalu, Hannah pun kemudian kepikiran untuk mencarikan anaknya seorang pelatih agar kemudian bertumbuh menjadi rise above the crowd, di atas rata-rata. Singkat cerita, sahabat penyuluh, Hannah lalu menyampaikan hajatnya ke publik. Karena berasal dari keluarga soleh, maka di luar dugaan peminatnya banyak. Ya, banyak. Hannah pun kemudian melakukan open audition. Ya, open audition untuk kemudian menseleksi siapa yang terbaik dari mereka. Hannah mendapat petunjuk dari Allah untuk kemudian membawa pesertanya ke belakang rumah. Di sana ada sungai. Mereka lalu kemudian disuruh memanah. Syaratnya ada dua. Yang pertama, siapa yang kemudian anak panahnya bisa melesat terjauh. Dan syarat yang kedua, siapa yang kemudian anak panahnya setelah kemudian melesat terjauh mampu kemudian nancep, tidak kemudian terbawa arus oleh sungai itu sendiri. Wow, amazing kan sobat penyuluh? Kenapa harus anak panah terjauh dan harus jatuh nancep? Saya akan ulas videonya di kesempatan lain karena ini ada rahasianya. Nah, setelah kemudian satu persatu mereka mencoba, alhasil semuanya gagal. Pasalnya, begitu anak panahnya kemudian melesat dan terjatuh, tidak ada yang berhasil nancep. Alhasil, tibalah giliran sosok bernama Zakaria. Ia kemudian mencoba untuk menarik anak panahnya, ya, tarik sekencang mungkin, lalu kemudian dilesatkannya. Boom! Nah, begitu kira-kira. Ketebak apa yang terjadi selanjutnya sobat? Ya, ternyata di luar dugaan, anak panah yang diluncurkan oleh Zakaria itu mampu kemudian melesat dan nancep di sungai. Sehingga kemudian posisinya berdiri tegak dan hanya kemudian bergoyang ke kanan dan ke kiri karena ia menantang arus. Inilah rahasianya. Alhasil, Zakaria lah yang kemudian terpilih menjadi pengasuh sekaligus pelatih bagi anaknya Hannah bernama Maryam. Dan siapa sangka, sahabat penyuluh, berawal dari sentuhan tangan dingin Zakaria ini melahirkan poin ketiga yang mencipta powerful impact di kehidupan. Yang ketiga, powerful impact. Namun, seperti apakah poin ketiga ini? Kita akan bahas pada bagian terakhir dari seri ketiga nanti. So, pastikan Anda tidak ketinggalan kereta. Karena itu, silakan subscribe lalu bunyikan belnya agar supaya sahabat penyuluh mendapat pemberitahuan otomatis saat kami mengupload video terbaru. Akhirnya, mari bertumbuh menjadi sosok pembelajar sejati. Karena Allah hanya akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Bagi Anda yang telah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga kemudian ilmunya kelak semakin berkah dalam menghebatkan diri, keluarga, pasangan, buah hati dan karir. Amin. Semoga. So, saya Rahman Patiwi, penyuluh Kemenak Banggai mohon undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.